Satu keanehan dapat kita amati. Ditemukan dua orang yang sama-sama lagi menyesal. Dua-duanya pun sama lagi menangis. Tapi kenapa yang satu bisa melanjutkan hidup dan yang satu pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri segalanya? Ini artinya tidak semua air mata punya arah yang sama. Ada air mata yang membawa kehidupan dan terselip air mata yang membunuh pelan-pelan. Dua jenis penyesalan, yang satu menuntun pada kematian, yang satunya lagi justru menyelamatkan hidup. Apa yang membedakan keduanya? Itulah rahasia di balik ayat mind-blowing 2 Korintus 7 ayat 10 yang akan kita bongkar berikut ini. Bagian pertama, dua penyesalan dalam Alkitab. Kontras ini ditegaskan oleh Paulus dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi ternyata ada dua jenis penyesalan yang tampak sama di permukaan, tapi sangat berbeda dalam arah. Yang pertama, penyesalan duniawi, worldly sorrow. Penyesalan duniawi itu berpusat pada diri sendiri. Bukan karena kita sadar sudah melukai Tuhan atau orang lain, tapi karena kita malu, takut ketahuan, kehilangan muka, atau gagal menjaga citra sempurna di mata orang. Ini jenis penyesalan yang sering muncul saat Anda ketahuan berbohong, lalu panik bukan karena berbohongnya, tapi karena gimana nanti orang lihat saya. Atau Anda gagal dalam pekerjaan atau hubungan, lalu terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Duh, kenapa aku bodoh banget sih? Anda menyesal, tapi bukan untuk berubah, melainkan supaya rasa malu itu cepat hilang. Penyesalan seperti ini membuat kita sibuk mengulik luka, menghitung kesalahan, dan terjebak dalam lingkaran rasa bersalah, tapi tidak pernah melangkah maju, karena fokusnya bukan pada apa yang salah, tapi pada betapa hancurnya perasaan kita. Inilah yang dialami Yudas Iskariot saat dia berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Matius 27 ayat 4. Dia tidak datang kepada Yesus untuk meminta pengampunan. Dia tidak bertobat. Kalau mau resapi perkataan dia, Anda akan menangkap dia hanya tidak tahan dengan rasa bersalah yang telah menghancurkan egonya. Dan akhirnya dia memilih jalan pintas, melemparkan uang itu, lalu menggantung diri. Jadi tragisnya, Yudas menyesal, tapi tidak diselamatkan karena penyesalannya tidak membawanya kepada Tuhan, melainkan menjauhkannya semakin dalam ke dalam keputusasaan. Yang kedua, penyesalan ilahi, godly sorrow. Penyesalan ilahi itu berpusat pada Tuhan, bukan karena kita malu ketahuan orang, tapi karena hati kita remuk saat sadar kita telah melukai Tuhan yang mengasihi kita. Ini bukan soal aku gagal jadi orang baik, tapi ini soal aku telah menyakiti dia yang rela mati untukku. Dan justru disitulah keajaiban sejati dimulai. Lihatlah Petrus, dia menyangkal Yesus bukan sekali tapi 3 kali. Dia bahkan bersumpah dan mengutuk. Tapi ketika ayam berkokok dan Yesus menatapnya, Petrus menangis dengan hati yang hancur, bukan karena malu di depan orang, tapi karena dia sadar betapa dalamnya pengkhianatannya terhadap gurunya yang penuh kasih. Tapi disitulah bedanya. Petrus tidak lari dari rasa bersalah itu. Dia membawanya kepada Tuhan. Dan hasilnya, dia tidak hanya dipulihkan,
Dia dipakai Tuhan memimpin ribuan orang kepada Kristus. Dari penyangkal jadi pemimpin, dari gagal jadi fondasi gereja. Kedua-duanya, Yudas dan Petrus, sama-sama menyesal. Tapi satu terjebak dalam rasa bersalah yang mematikan. Satunya dipulihkan oleh penyesalan yang membawa hidup. Bagian 2, isi batin manusia. Saat merasa bersalah, otak kita secara alamiah akan mencoba untuk menemukan jalan keluar yang logis. Kalau aku bisa balikin semuanya, aku pasti tenang. Tapi masalahnya, ada hal yang enggak bisa diperbaiki. Misal, orang yang sudah pergi, kata-kata yang sudah terucap, keputusan yang terlambat. Di titik itulah penyesalan muncul, tapi bisa jadi jalan buntu atau malah jalan pulang. Dan pilihannya ada di tangan Anda. Jika kita terus mengulang kesalahan di kepala, kenapa aku lakukan itu? Kenapa enggak mikir dulu? Di mana kita merasa harus menebusnya sendiri dengan menyalahkan diri, menghukum diri, atau bahkan menjauh dari Tuhan karena merasa enggak layak. Ingatlah, ini seperti mencoba memadamkan api dengan memakai bensin. Rasa bersalah justru semakin membesar karena kasih karunia Tuhan enggak masuk, karena kita terlalu sibuk menghakimi diri sendiri. Maka yang benar, ketika ada penyesalan, langsung akui, Tuhan, aku nggak bisa perbaiki ini, tapi aku percaya Engkau bisa. Kita serahkan masa lalu bukan ke waktu. Pepatah populer berkata, waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi ingat, waktu nggak bisa menghapus dosa dan kesalahan. Jadi yang benar itu, kita serahkan ke tangan Tuhan yang telah menebus segalanya lewat salib. Penyesalan ilahi itu enggak menyangkal rasa sakit dan konsekuensi, tapi mengarahkannya ke tempat yang benar. Sekarang lihat bedanya di kehidupan nyata. Ada orang yang sudah berhenti berbuat dosa, tapi tetap terpenjara oleh rasa bersalah. Mereka hidup baik, tapi enggak punya damai. Seperti Yudas, dia menyesal, tapi pergi ke imam, bukan ke Yesus. Dia cari solusi di sistem manusia, padahal hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Tapi ada juga orang yang menangis, mengakui salah, lalu bisa bangkit. Air matanya enggak jadi kuburan, tapi pemicu perubahan nyata. Seperti Petrus, dia menangis, lalu kembali melayani, memimpin, dan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi, sekali lagi, tanda sebuah penyesalan itu sehat atau tidak bisa dilihat dari arahnya. Penyesalan duniawi berkata, aku gagal, aku hancur, ini akhirku, dan berhenti di situ. Penyesalan ilahi berkata, aku salah, tapi Tuhan, tolong aku mulai lagi dan melangkah maju. Yang satu mengurung Anda di masa lalu, yang satu membuka pintu masa depan yang Tuhan sediakan. Bayangkan dua karyawan dalam satu perusahaan. Keduanya membuat kesalahan fatal, mengirim data yang salah ke klien besar sampai kontrak batal. Yang pertama, sebut saja Y. Reaksi pertamanya marah pada dirinya sendiri. Ia tidak tidur, mengulang-ulang kesalahan itu di kepalanya, sampai akhirnya kehilangan semangat bekerja. Ia merasa tidak akan pernah pulih dari kesalahan itu. Apakah Anda tahu dia melakukan penyesalan yang mana? Sekarang yang kedua, sebut saja P, juga merasa bersalah, tapi setelah semalam berpikir, pagi-pagi ia mendatangi atasan, mengakui kesalahannya, lalu berkata, saya ingin tahu bagaimana cara memperbaikinya. Ia menerima penalti, tapi terus bekerja keras sampai dipercaya lagi.
Secara psikologis, hasil penelitian memang menunjukkan rasa bersalah bisa menjadi bahan bakar motivasi jika diarahkan pada tindakan konstruktif. Istilahnya adaptive guilt, tapi menjadi racun yang menggerogoti energi mental jika hanya dibiarkan tanpa solusi. Ini disebut maladaptive guilt. Lihat perbedaannya. Yang pertama, fokusnya pada apa yang sudah rusak ke dalam diri. Yang kedua, fokusnya apa yang bisa saya ubah keluar. Dan Alkitab lewat ayat mind-blowing 2 Korintus 7 ayat 10 sudah memetakan dua kategori ini jauh sebelum psikologi modern melakukannya. Penyesalan duniawi dan penyesalan ilahi. Bila Anda pernah merasa gagal besar, pertanyaan yang perlu diajukan bukan bagaimana cara menghapus ini, tetapi kepada siapa saya datang membawa ini. Karena jawaban terhadap kepada siapa itulah yang menentukan arah hidup berikutnya. Dan ingat, seberapa besar kesalahan itu, kalau Tuhan masih memberi Anda nafas hari ini, sebenarnya itu bukti Dia belum selesai dengan Anda. Haleluya. Amin. Bagian 3. 3 langkah praktis mengubah penyesalan menjadi keajaiban. Bagi Anda yang mungkin sedang bergumul dengan penyesalan, inilah kerangka sederhana 3 langkah yang disarikan dari ayat 2 Korintus 7 ayat 10. Langkah 1. Sadari dengan jujur. Paulus berkata, duka cita menurut kehendak Allah. Artinya, bukan disangkal. Penyesalan sehat justru dimulai dari kesadaran penuh. Aku salah. Tapi di sini kita berhenti menganalisis dan mulai menyesal dengan arah yang baru. Bukan agar orang tahu aku menyesal, tapi agar Tuhan tahu aku ingin berubah. Langkah 2, arahkan ke Tuhan, bukan ke waktu. Banyak orang bilang, waktu akan menyembuhkan. Faktanya, waktu hanya memperburuk luka yang tidak diobati. Yang menyembuhkan adalah pengampunan. Jadi berhenti berkata, semoga waktu menolongku. Dan mulailah berkata, Tuhan, inilah salahku, ubahlah aku, dan ikutilah tuntunannya. Langkah 3, bertindak. Paulus melanjutkan di ayat 11, bahwa duka cita yang sejati menghasilkan kesungguhan, pembelaan, kerinduan, dan semangat. Artinya, setelah menangis, tetap harus berjalan. Petrus tidak berhenti dengan menangis saja. Dia kembali ke komunitas murid, kembali memimpin, kembali mengasihi. Itulah bukti penyesalan yang menyelamatkan, bukan rasa tertekan, tapi keputusan untuk kembali melangkah. 3 langkah ini terdengar sederhana, tapi disinilah letak menakjubkannya ayat ini. Tuhan tidak meminta kita membayar masa lalu, tapi mau mengizinkannya mengubah arah hidup kita mulai hari ini. Maka sebagai pengingat, keindahan tapi ngeri dari ayat ini adalah kejujurannya. Alkitab mengakui bahwa tidak semua penyesalan itu suci. Air mata bisa jadi jembatan menuju surga atau jurang menuju kematian. Jika Anda hari ini sedang hancur karena sesuatu yang Anda lakukan di masa lalu, ingatlah, rasa bersalah bukan undangan untuk menghukum diri sendiri, melainkan untuk kembali kepada Tuhan. Yudas berlari menuju kematian karena ia merasa tidak ada lagi tempat baginya. Petrus berlari menuju Yesus karena ia percaya masih ada tempat baginya. Dan memang benar, masih ada. Sebab kasih karunia selalu punya bab lanjutan, tepat setelah kata penyesalan. Jadi renungkan ini. Saat Anda menyesal, kepada siapa Anda berlari?
Jika jawabannya adalah kepada Tuhan, maka penyesalan Anda tidak sedang membunuh Anda. Ia sedang menyelamatkan Anda. Haleluya. Amin. Jika pesan ini menegur dan menguatkan hati Anda, tulis di komentar. Air mataku bukan hukuman, tapi jalan pulang. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya, karena kita akan melangkah lebih jauh ke pertanyaan terbesar yang muncul setelah luka dan penyesalan. Di mana keadilan Tuhan ketika orang jahat justru menang. Tuhan Yesus memberkati.